Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan Desember 2021. Seperti biasa, aku akan bacakan intro pengingat untuk kalian bahwa readingan ini adalah readingan yang general, readingan yang umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan situasi kamu, bisa juga enggak ya. Ini bukan private reading. Jadi kalau memang tidak sesuai, ini mungkin bukan readingan untuk kamu gitu ya, kamu bisa cari placement yang lain ataupun kamu bisa move on cari tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kamu tidak sesuai dengan segala sesuatu yang ada di dalam video ini, dengan akunya, dengan cara aku bawain ya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak suka, please silahkan move on ya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Pokoknya jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini dan selamat datang buat kalian semua yang baru kenal sama Katanya Tarot Indonesia. Kita akan masuk ke dalam readingan yang akan dibagi jadi dua. Yang pertama adalah untuk yang single dan yang berikutnya adalah untuk yang couple-nya. Oke? Oke, mari kita masuk ke pada readingan kalian masing-masing. Oke, ini adalah untuk Leo yang single ya. Desember 2021, maaf kalau ada berisik-berisik, lagi renovasi rumah di sebelah aku. Aku tadi pas lagi shuffle, aku ngeliat beberapa kali kartu kamu lagi dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu mungkin pada saat-saat ini kamu lagi nggak in the mood, kamu lagi feeling down ya. Buat beberapa dari kamu mungkin agak sulit untuk mengendalikan dan mengontrol diri. Karena kayak rasanya tuh kayak kamu sudah habis kesabaran, ataupun kamu nggak punya cukup energi gitu loh. Karena aku juga ngelihat ada beberapa sign gitu ya. Buat beberapa dari Leo mungkin sedang ada konflik bisa terjadi antara kamu dengan orang lain ataupun kamu dengan diri kamu sendiri. Oke. Itu tadi yang aku lihat dan aku rasain waktu lagi shuffle. Two of Swords dalam keadaan terbalik. Kita buka main apa ya, kartu-kartu intinya dulu ya. Two of Swords dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, ini tuh seperti ada hal yang kayak yang tadinya kamu nggak sadarin, yang tadinya kamu nggak tahu, atau yang tadinya kamu nggak lihat, atau yang tadinya kamu kurang pay attention gitu loh dengan hal ini. Kamu tuh sekarang banyak melihat mungkin red flags gitu ya, mungkin warning, mungkin hal-hal yang memang perlu kamu lihat. Baik itu yang ada di dalam hal yang berhubungan dengan kamu, baik itu yang berhubungan dengan orang lain, ataupun ini adalah hal-hal yang dari dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ngelihat, kelemahan orang lain, kesalahan orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin kita nggak menyadari kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi sama diri kita dalam hidup kita gitu ya. Dan kadang-kadang tanpa disadari kita pun ada andil gitu loh. Seringkali kita ada andil di situ dan mungkin beberapa waktu yang lalu, mungkin sebelumnya kamu tidak menyadari hal tersebut, tidak melihat hal tersebut, dan mungkin kamu pikir itu adalah hal yang normal-normal aja, hal yang baik-baik aja. Ternyata enggak. Hal itu membawa kamu mungkin ke dalam masalah, mungkin melewati cerita yang kurang lebih sama di dalam masalah hubungan percintaan ya. Tapi ini seakan-akan kayak kamu sudah melihat situasi dan kondisinya dengan jelas, dengan mata yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Hal yang kamu tadinya nggak lihat ini sekarang tuh kayak semuanya tuh naik ke permukaan dan membuat kamu lebih mengerti gitu. King of Swords di sini adalah energi di mana kamu berpikir gitu ya, berpikir, mencari strategi, mencari taktik gitu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah kamu ya, banyak hal-hal yang kamu lagi pikirin, mencari jalan keluar, mencari solusi gitu ya akan situasi dan kondisi kamu. Dan kalau ini bersampingan dengan ini, mungkin kamu melihat ada hal yang akhirnya
mengambil fokus dan konsentrasi kamu, dan kamu lagi memikirkan bagaimana ya caranya untuk menangani hal tersebut, gimana ya caranya untuk menghandle hal tersebut supaya bisa menjadi baik ataupun supaya bisa diselesaikan atau supaya bisa menguntungkan untuk kamu. Masing-masing orang case-nya berbeda, jadi silahkan di-apply sesuai dengan kasus masing-masing. Three of Pentacles. Three of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu ini baru lepas dari seseorang. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin orang ini agak sulit untuk diajak bekerja sama. Bila hal ini, perpisahan antara kamu dengan seseorang ini, mempunyai tanggung jawab. Ambillah anak, ataupun hal-hal lain ya yang menjadi residu dari perpisahan. Tapi buat kalian yang misalnya ini bukan masuk ke dalam hubungan, tapi mungkin ada hal-hal mengenai materi gitu loh yang membuat kamu tuh ada sangkutan-sangkutan dengan mereka. Ini kalau yang aku lihat mungkin kamu melihat bahwa orang ini bisa jadi berbohong, bisa jadi menipu, bisa jadi mempergunakan dan memanfaatkan kamu, dan ini kamu lagi cari bagaimana ya caranya supaya gue bisa ngambil lagi uang gue, supaya gue bisa menyelesaikan hal ini. Termasuk ini kalau misalnya kamu pisah gitu ya, dan ini misalnya udah masuk ke dalam rumah tangga dan meninggalkan anak dan lain sebagainya. Mungkin orang ini orang yang nggak bertanggung jawab ataupun susah untuk diajak kerja sama ya. Tapi buat beberapa dari kamu, ini ada orang lain gitu loh. Ada orang lain yang menyebabkan hal ini terjadi. Cuman kalau yang aku lihat di sini, situasi dan kondisinya ini terlihatnya agak sulit, nggak kondusif lah gitu loh. Tidak menguntungkan ataupun tidak menguntungkan ataupun tidak bisa dibawa kerjasama kalau yang aku lihat di sini ya. Oke, kita bedah kartunya. The World card, iya, ada something yang masih belum tuntas, ataupun hubungan kamu sama orang ini walaupun sudah selesai, cuman masih kayak ada hal yang nyangkut gitu loh. Belum sepenuhnya selesai, ataupun memang karena yang tadi aku bilang ada tanggung jawab yang membuat ya kamu nggak akan pernah selesai sama dia. Ten of Cup dan Nine of Cup. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ya kadang-kadang ya perasaan kita sendiri yang bikin itu nyangkut sendiri dan tidak bisa terselesaikan dengan benar gitu ya. Harapan-harapan kita ya buat beberapa dari kamu mungkin masih berharap, mungkin masih punya angan-angan kalau hal-hal itu bisa kamu wujudkan. Cuma buat beberapa dari kamu ini seperti ada seseorang yang belum sepenuhnya bisa kamu lepaskan atau belum sepenuhnya lepas dari kamu walaupun ini sudah tidak ada status. Ataupun memang tidak ada status dengan orang tersebut. Cuma kalau yang aku lihat di sini sepertinya kesenangannya berpihak kepada satu pihak, berada pada satu pihak. Nah ini kalau yang aku lihat dengan adanya si King of Swords ini, ada orang yang gimana ya cara ngomongnya, gimana ya cara komunikasinya, gimana ya cara menyelesaikannya, lagi ngatur strategi, lagi ngatur planning, supaya apa yang dia pengen juga bisa diwujudkan. Buat beberapa dari kamu mungkin ini masalah, ya gue pengen membuka komunikasi dengan seseorang. Queen of Wands, Four of Wands, iya. Ini ada seseorang, ada energi orang lain yang menyebabkan kamu tidak bisa bersama ataupun berpisah dari. Ya, buat beberapa dari kamu ini adalah kejadian setelah kamu berpisah, ataupun buat beberapa dari kamu
Ini adalah kamu berhubungan dengan orang tanpa status. Karena ada orang lain di sini. Dan mungkin udah capek. Nunggunya yang tadinya masih oke lah nunggu, tapi kok kayaknya kamu mulai menyadari sampai kapan nih gue nunggu. Gue kan gak mau cuma senang-senang aja. Gue juga punya impian dan harapan. Cuman mungkin semuanya belum terselesaikan sehingga kamu belum bisa mendapat ke status yang jelas ini. Mungkin spesifik sekali, ya. Tapi aku lihat ada cerita itu. Cuman buat beberapa dari kamu, eh kebanyakan. Buat beberapa dari kamu, orang ini yang sedang kamu pikirkan ini, orang yang sulit ya, sulit diajak kerjasama, sulit diajak ngomong, sulit untuk diajak komunikasi. Dan kamu merasa gua udah banyak ngabisin waktu, tenaga, mungkin juga sampai ke materi dan lain sebagainya. Dan ini udah membuat, dan mungkin di saat satu orang ini sibuk ngasih, memprovide, usaha, tapi yang satunya lagi hanya ngegratilin aja. Seperti si kucing hitam di belakang ini. Yang pastinya ya kesel lah ya. Ya ini, tidak seimbang dong. Nggak bisa diajak kerjasama, kalaupun diajak ngomong juga kayaknya dia yang paling pintar, kayaknya dia yang paling dominan, kayaknya dia yang paling berhak dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini membuat kamu jadi kehilangan kesabaran gitu loh. Ya, kalau yang aku lihat dari kartu ini, hati-hati mengenai impuls kamu, dorongan-dorongan untuk melakukan segala hal itu ya. Kalau yang aku lihat message-nya di saat kamu, karena ini situasinya kalau yang aku lihat banyak sekali men-trigger emosi kamu, banyak sekali bikin kamu bisa lepas kendali, bisa lepas kontrol gitu loh. Nah, ini kalau yang aku lihat panggilannya adalah be patient, bersabar. Pikirkan dulu sebelum kamu melakukan segala sesuatunya. Karena kalau yang aku lihat dari sini ceritanya, ketidaksabaran kamu bisa men-trigger kamu untuk melakukan hal yang membuat situasi dan kondisinya di luar kendali kamu, lepas kontrol gitu loh. Dan ini bisa membuat kamunya ya jadi punya masalah ataupun situasinya makin ribet. Itu yang aku lihat message-nya. Kan? The Tower card. Sesuatu yang kamu mungkin nggak lihat bakal datang gitu loh. Ya aku harus ngomong ya. Aku biasanya kalau reading, apa yang aku lihat aku bakal ceritain, aku nggak bakal yang sugar coated, yang manis-manis sama kamu. The Tower card dalam keadaan terbalik. Knight of One dalam keadaan terbalik. Iya, ini adalah energi orang yang kayak punya tantrum, ngerti nggak sih? Yang ya pokoknya apa yang dia pengen, dan mungkin ini ya kamu berhadapan sama orang yang kalau mau ada maunya, dia pengen yang right now, gua pengen sekarang, kalau enggak dia bakal ngelakuin macam-macam. Dan orang yang nggak bisa ngejaga emosi, either ini kamu ataupun orang yang dealing sama kamu, yaitu kalau yang aku lihat. Karena ini ada konflik ya. Dan hal ini kayak kamu tidak melihat mungkin ini datang sesuatu yang shocking, sesuatu yang mengagetkan gitu loh buat kamu. Kamu nggak ngelihat, kamu nggak siap-siap hal ini akan datang gitu. Tetapi yang bisa kamu kontrol adalah diri kamu sendiri ya. Orang lain nggak bisa kamu kontrol. Orang lain nggak bisa kamu kendalikan harus begini-begini. Yang bisa kamu kontrol adalah respon dan reaksi kamu. Oke? Lebih baik cari aman kalau aku lihat di sini. Dan setiap kamu punya keinginan untuk impulsif itu gitu ya, melakukan sesuatu yang gerasak gerusuk,
kasih diri kamu waktu untuk ngeredain. Berpikir dulu, emang rasanya bakal wah gitu ya, bakal nggak karu-karuan, tapi itu yang aku lihat dari message-nya. Oke? Karena ini akan ada sesuatu yang kamu yang kayak membuka mata kamu melihat kenyataan dan kebenaran gitu loh. Dan yang tadi kembali lagi, ini mungkin kamu nggak menyangka hal ini yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang terjadi gitu loh. Dan mungkin hal ini yang tadinya luput dari fokus kamu atau penglihatan atau perhatian kamu. Nah, ini adalah energi orang yang benar-benar berpikir secara matang, ya. Dia dapat berpikir dan mencari solusi yang terbaik tanpa dipengaruhi oleh emosi-emosi perasaannya yang memberikan dampak kepada actionnya dia, gitu loh, perbuatannya dia. Jadi dia benar-benar dengan pikiran yang jernih, melihat segala sesuatu pun dengan logika. Oke? Apalagi kalau kamu tadi berhubungan dengan orang yang nggak mau diajak bekerja sama, gitu loh. Orang yang maunya hanya mikirin dirinya sendiri, orang yang nggak mau repot, orang yang nggak mau apa. Nah, ini dalam menyelesaikan masalah ini kamu harus benar-benar mungkin ini adalah permainan pikiran gitu ya, dengan orang ini tuh main games gitu loh. Bagaimana caranya? Nah, kamunya juga jangan kalah taktik, kamunya juga jangan kalah langkah. Jangan terbawa emosi lalu jadi kelabakan ataupun seradak seruduk ya. Oke, ini adalah untuk Leo yang single, kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Leo yang berpasangan. Eh buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi punya konflik dengan seseorang ataupun ada konflik di dalam hubungan kamu. Ini yang buat berpasangan ya. Karena tadi aku ada jumping card ya waktu lagi shuffle dan kayak udah capek berantem mulu, udah capek. Mungkin salah seorang di dalam hubungan ini suka cari gara-gara, ataupun ya sering ngelakuin hal-hal yang terus menerus sama lah kurang lebih, dan ya membuat yang satunya lagi, aduh gue udah capek deh begini mulu gitu loh, rasanya seperti itu. Oke, buat yang berpasangan yuk kita mulai pembacaannya. Lelah berkat ya kan, ada sesuatu yang bikin hubungan ini menjadi tidak harmonis. Buat beberapa dari kamu ini tuh kayak udah banyak banget gitu loh, udah banyak banget, udah berat banget, udah complicated banget, dan udah ini mungkin buat salah satu orang kok kayaknya kita mendingan udahan aja. Tetapi buat beberapa dari kamu ini bisa jadi adalah hubungan yang kamu rasanya sudah berpasangan tapi mungkin tidak ada status yang jelas di dalam hubungan ini. Cuma kalau buat kalian yang lain aku lihat ya ada ketidakharmonisan ya, ada hal-hal yang banyak melukai si hubungan ini, dan mungkin ada satu pihak yang sudah menginginkan adanya perpisahan di sini. Nah kan, the world card, mau nyelesain aja, atau kapan sih hal ini tuh akan selesai, kok kayaknya lama sekali gitu. Kita punya Eight of Wands dan Three of Cups. Kamu berhubungan mungkin dengan orang yang lelet gitu loh. Orang yang lelet, orang yang lama dalam menyelesaikan segala sesuatunya, lama, banyak mikir, overthinking dan lain sebagainya. Dan ya apa yang kamu inginkan di dalam hubungan ini ataupun untuk diri kamu dan pasangan kamu, eh, yang di sini maunya tuh cepet, yang di sini ini jadi nggak selaras gitu loh jalannya.
Yang satu ekstrovert, yang satu introvert, yang satu kayaknya ini sendiri, yang lainnya lebih sosial gitu ya. Tapi ada satu perbedaan ataupun satu dua dan lain hal yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok sekali, dan pada awalnya mungkin nggak menyangka bahwa hal tersebut tuh bisa jadi pemicu-pemicu dari ketidakharmonisan di dalam hubungan kamu ataupun masalah-masalah yang ada dalam hubungan kamu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, di saat ngelihat ini orang kok lama banget ya, orang ini kok begini banget, mungkin dia sudah mulai kehilangan apa ya, kehilangan ketertarikan dikarenakan mungkin orangnya kaku gitu ya yang dia dealing ini, mungkin orangnya juga sulit diajak ngomong juga ya, dan akhirnya dia mungkin tergoda gitu loh. Yang tadinya teman-teman terus akhirnya kok rasanya ada sesuatu yang lain. Buat spesifik sekali. Yang aku lihat orang ini mulai tergoda dengan orang lain. Karena dia melihat mungkin ini hubungan yang sudah lama. Ya, hubungan yang sudah lama, hubungan yang kadang-kadang lama belum tentu gitu ya membosankan, tetapi mungkin hubungan yang belum terlalu lama tetapi dengan orang yang membosankan menurut dia. Dan dalam kejenuhan itulah mungkin datang nih komunikasi. Karena ada Eight of Wands dan Three of Cups. Buat beberapa dari kamu ini sign adanya komunikasi dari orang lain, dan ini membuat mungkin kamu lebih apa ya, orang ini lebih nyaman gitu loh, lebih nyaman untuk cerita, untuk mungkin membuat dirinya jadi excited lagi, jadi fun lagi gitu. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik. Tapi ya nggak semua Leo kan ya, ini terjadinya ada orang lain. Tetapi kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu apa ya, menginginkan sesuatu, tapi kamu dealing dengan orang yang terlalu lama gitu loh dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan, dalam merespon dan lain sebagainya. Nah, kamu tuh pengen supaya hubungan ini tuh bisa dibangkitin lagi dong. Pengen yuk kita apa kayak zaman dulu pacaran gitu ya buat yang udah nikah, tapi kayak ingin membangkitkan lagi gitu loh. Pengen pengen melakukan hal-hal ataupun pengen merasakan rasa-rasa yang bikin kamu tuh bisa erat lagi gitu. Cuman kayaknya di lain pihak orang yang kamu dealing mungkin orang yang apa ya, orang yang ya udah kalau udah begini ya udah gitu loh, nggak penting gitu. Nggak perlu digitu-gituin lagi, yang penting udah kan gue udah di sini udah gitu loh. Dan dia asik mungkin dengan dirinya sendiri, asik kerja, asik dengan keseruannya dia dan kesenangannya dia. Nah, nggak tahu nih bahwa si Leo ini kan juga gue kan pengen gitu loh, gue pengen gue kan pengen, gue pengen apa ya, lu juga berusaha dong supaya hubungan kita nggak di sini-sini aja, supaya hubungan kita tuh bertambah, berkembang, makin maju, makin kamunya pengen berkembang, ini orang kayaknya mandek gitu. Three of Swords dalam keadaan terbalik. Dan mungkin di saat satu orang berusaha untuk mengembalikan lagi keharmonisan di dalam hubungan ini, memulihkan kembali apapun yang terjadi di dalam hubungan ini, kamu mungkin melihat satu orang ini, tapi anyway ya, ini bisa terbolak-balik. Dalam hubungan ini, hanya satu orang yang berusaha untuk memulihkan, memperbaiki, membuat si hubungan ini maju. Yang ingin mempertahankan, jangan sampai hubungan ini berakhir.
Tapi mungkin yang satunya terlihatnya tidak seperti itu, ataupun tidak memperlihatkan, menunjukkan, melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan kalau memang ingin mempertahankan hubungan. Death and Reverse, 2 kartu berturut-turut. 3 strike. Berusaha untuk mempertahankan. Jangan sampai ada akhir. Jangan sampai putus, jangan sampai berpisah. Karena mungkin yang satunya terlihatnya sudah tidak mau. Dan mungkin yang tadi aku bilang, yang satu udah kayak udah nggak ada di situ gitu. Kan? Hierophant, satu orang ini udah kayak nggak mau ada dalam hubungan ini. Udah dingin, udah kayak nggak ada di situ. Mungkin ya dibilang mau berusaha tapi dilihat dari sikap dan tingkah lakunya mungkin tidak diperlihatkan seperti itu. Dan yang aku lihat ini ada energi lain di sini. Seven of Wands. The Fool. Iya, ini. Tapi kalau kalian tidak sesuai dengan ini, aku hanya bacain yang memang ada di sini ya. Yang aku lihat yang satu ini terus kompromi. Walaupun diperlakukan dengan sangat mungkin tidak sopan ataupun dengan sangat kurang ajar, bahkan kayak diperlakuin kayak lo nggak ada artinya, kayak lo nggak ada harganya, kayak lo nggak ada ya perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya lah dilakukan oleh seorang yang berpasangan gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, orang ini saking inginnya mempertahankan si hubungan ini, walaupun si satu orang ini udah asik mau udahan aja gitu ya, dan gak mau berupaya sama sekali, dia itu terus berkompromi gitu loh, terus yang namanya ngalah, yang namanya berusaha ngertiin, berusaha ya berusaha gimana lah caranya supaya lo nggak pergi dari hidup gue, supaya kita bisa bertahan. Sedangkan kalau yang aku lihat di sini dengan adanya The Full Card, mereka tuh kayak udah, gue pengen sesuatu yang fresh, gue pengen sesuatu yang baru, gue udah pengen lepas, gue udah pengen lompat gitu loh. Dan mungkin dia apa yang dia pengen lakukan ataupun apa yang dia lakukan menurut kamu mungkin sangat ceroboh gitu loh. Lu mau ngorbanin segala sesuatu yang udah dirintis, udah dititi gitu loh, dari kayak orang yang gak punya pemikiran panjang gitu loh, ngebuang sesuatu yang sudah diperjuangkan. Mungkin ini adalah yang tadi aku bilang, hubungan yang sudah cukup lama buat kamu, sudah berkeluarga dan lain sebagainya, dan mungkin ini adalah waktu yang sudah cukup lama gitu ya, dimana susah senang bareng-bareng, membangun juga bareng-bareng. Begitu udah gini lu pengen buang begitu aja hanya untuk kesenangan sesaat, tuh rasanya seperti itu. Cuman buat beberapa dari kamu mungkin kamu mempertahankan segala sesuatu ini karena kamu punya kepercayaan dan keyakinan gitu loh. Tetapi kamu terus mengadjust, beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang kalau aku lihat di sini sudah tidak baik untuk kamu gitu loh. Karena kamu mengadjust diri kamu dengan perlakuan orang yang dilihat dari sini tidak ingin lagi bersama kamu. Sorry ya kalau aku ngomong tuh pahit. Iya kadang-kadang harus ngomong kayak begitu gitu ya. Gue kan gak bisa ngempok-ngempok orang kalau message-nya seperti itu. Queen of Swords. Keyakinan bahwa kamu akan bisa berjalan bersama ataupun tanpa seseorang. Itu yang kayaknya perlu kamu belajar. Keberanian. Nih, ini adalah orang yang sangat berani. Orang yang apa ya? Yang nggak takut
untuk melakukan hal yang memang benar, orang yang tidak takut bersikap, orang yang tidak takut memutuskan hal untuk apa yang terbaik untuk dirinya ataupun orang yang terkasih seperti misalnya anak dan lain sebagainya. Dia tidak akan membiarkan orang lain bersikap kurang ajar. Gitu loh. Dia tahu boundaries, dia tahu batasan-batasan apa yang boleh dilewati dan tidak boleh dilewatkan. Eight of Swords, ya kan? Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah pergumulan kamu di dalam hubungan kamu yang kamu lewati, yang terus-menerus sepertinya sulit untuk mendapatkan jalan keluar, dan kayaknya kamu sudah punya satu apa ya, udah cukup untuk bertahan gitu, rasanya tuh seperti itu, udah cukup untuk bertahan, tapi kayak ada di dalam hubungan yang mati enggak, hidup tak mau gitu ya, dimana kamu mungkin ngerasa gua hanya sendiri yang berjuang di sini, gua yang sibuk berkompromi, gua yang sibuk berkorban, pengorbanan demi pengorbanan, sampai kamunya sadar bahwa kamu harus mengambil keputusan dan sikap untuk lepas, untuk membebaskan diri kamu dari situasi dan kondisi yang memang sudah sangat menyakitkan untuk beberapa dari kamu, yang sudah sangat mungkin juga tidak menguntungkan, bahkan mungkin sudah sangat parah, udah sangat toksik gitu ya. Dan ini adalah membutuhkan keberanian dan keyakinan bahwa saat kamu melakukan hal yang terbaik dan mengambil sikap di saat kamu sudah waktunya untuk melepaskan segala hal yang beracun itu, baik ini adalah hubungan, baik ini adalah orang lain, tapi kamu punya keberanian untuk akhirnya speak up. Karena apa? Kalau yang aku lihat sebelumnya enggak, akhirnya speak up, akhirnya memberanikan diri. Apa yang terjadi, terjadilah, tapi gue akan memberikan yang terbaik untuk hidup gue dan diri gue. Gue udah terlalu lama kok naruh diri gue di sini dan membiarkan orang itu terus-menerus melakukan hal yang terus-menerus menyakiti gue, dan selama ini gue berusaha bertahan, mungkin untuk anak, mungkin untuk keluarga, dan untuk yang lain-lain mungkin juga kamu belum berani, belum yakin apa yang akan kamu lakukan abis ini gitu ya, tanpa dia dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat kamunya pengen breakthrough kok, dan ini ya butuh kepercayaan terhadap dirimu bahwa kamu akan kuat. Segala sesuatu yang pernah dengar kan? Aku rasa pernah dengar. Segala sesuatu yang tidak membunuh kamu hanya akan membuat kamu semakin kuat. Ya. Oke, kita lihat ada energinya Gemini di sini, ada energinya Taurus, Scorpio, Libra, Aquarius, ada energinya Aries, Capricorn. Oke, itu yang aku lihat jelas ya. Tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.